Halo, halo. Oke, teman-teman, yuk kita bahas lagi soal UTBK. Kali ini kita akan bahas soal tentang kalimat efektif. Oke, langsung yuk kita lihat soalnya. Ini dia soalnya. Agar menjadi efektif, kalimat tujuh perlu diperbaiki dengan cara. Oke, kita diminta memperbaiki kalimat tujuh, berarti ada yang salah nih di kalimat tujuh ya. Oke, sebuah kalimat dikatakan efektif itu apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini ya. Jadi kalimat itu harus memiliki kelengkapan struktur, artinya subjek, predikat, objeknya itu harus lengkap ya. Oke, terus kelogisan. Jadi kalimatnya harus logis atau masuk akal. Kemudian harus sejajar nih kalimatnya, jadi harus memiliki kesejajaran. Lanjut, kalimat tersebut harus memiliki kehematan, artinya tidak boleh boros dan harus hemat kata. Oke, terus harus kecermatan nih, harus cermat kalimatnya ya. Oke, coba nih kita langsung lihat ke kalimat 7, ini dia kalimatnya. Oke, kalau di kalimat 7 kita bisa lihat, karena bisa memicu iritasi lambung, seseorang dengan kondisi lambung sensitif seperti dispepsia atau GERD tidak direkomendasikan untuk hanya sekadar mengonsumsi vitamin C dalam bentuk suplemen. Oke, teman-teman, kira-kira ada sesuatu yang salah nggak di kalimat 7 ini? Apakah strukturnya nggak lengkap, nggak logis, nggak sejajar, nggak hemat, atau nggak cermat nih? Nah, kalau kita perhatikan kalimat tujuh ini, di sini ada dua kata yang maknanya sama nih, hanya sekadar. Oke, untuk hanya sekadar. Hanya dan sekadar ini maknanya sama nih. Jadi tidak boleh dipakai berbarengan dalam sebuah kalimat ya, karena membuat kalimatnya menjadi boros atau tidak hemat. Berarti salah satunya harus dihilangkan. Nah, coba kita lihat ke pilihan jawaban. Kalau gitu, jawaban yang benar ini ada di pilihan D ya, menghilangkan kata hanya sebelum kata sekadar. Jadi nanti kalau hanya dihilangkan berarti untuk sekadar mengonsumsi. Nah, ini cukup ya, tidak usah ditambahin hanya L juga. Oke, kalau gitu pilihan jawaban yang tepat itu yang D ya. Oke, teman-teman, kalau pilihan jawaban yang lain gimana nih? Coba nih, kita bahas aja ya. Oke, yang A, menambahkan kata yang sebelum kata sensitif. Oke, di sini ya kata sensitif, berarti kalau ditambahin yang jadi lambung yang sensitif. Oke, sebenarnya ya bisa saja, tapi itu tidak mengubah makna kalimat ya, dan tidak berarti apa-apa. Kalau kemudian di sini kan tetap ada hanya sekadar ya. Jadi penambahan kata yang sebelum kata sensitif ini tidak berarti apa-apa dan tidak mengubah makna kalimat. Jelas ya, nggak tepat ya pilihan A ini. Terus yang B, mengganti kata bisa menjadi kata dapat. Oh, di sini ya bisa ya. Karena bisa jadi karena dapat. Wah, ini juga sama nih bisa dan dapat. Jadi tidak mengubah makna kalimat ya. Oke. Jadi bisa dan dapat itu kan maknanya sama. Jadi jelas itu tidak berarti apa-apa. Oke, terus yang C, menghilangkan kata untuk setelah kata direkomendasikan. Oke, di sini ya kata untuk setelah kata direkomendasikan. Nah, kalau untuknya dihilangkan berarti nanti jadi tidak direkomendasikan hanya sekadar. Wah, kalau gini jadinya nanti ada dua predikat. Nah, untuk ini kan menunjukkan keterangan ya. Jadi untuk itu menunjukkan unsur keterangan nih. Kalau gitu, kalau untuknya dihilangkan berarti tidak direkomendasikan hanya sekadar mengonsumsi. Jadi predikatnya nanti ada dua, malahan jadi kalimatnya tidak logis ya. Berarti kata untuk ini tidak bisa nih dihilangkan ya. Oke, terus yang E, menambahkan kata sangat sebelum kata tidak. Nah, di sini berarti nanti kata sangatnya sangat tidak direkomendasikan. Jelas ini juga tidak tepat ya, karena kan jadi mengubah makna kalimat. Bukan sangat tidak direkomendasikan, tapi tidak direkomendasikan saja ya. Oke, kalau gitu jelas jawaban yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman, terima kasih.